Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi as-salihin wa ja'alana min ibadihi al-muttaqin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla al-kautsar li iqamati wa li ada'i salati zuhri jama'atan. Asallahu an yataqabbala salatana wa yataqabbala du'ana innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, panjenengan sehat? Alhamdulillah. Semoga sholat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa, obsesi, cita-cita kebaikan kita Allah kabul, Allah permudah semuanya. Bapak Ibu, kita masih berada di bulan Syawal, penghujung Syawal. Oleh karenanya saya memberikan doa kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbal ya karim, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima segala amal soleh kebajikan kita, puasa kita, segala aktivitas kebajikan kita satu bulan yang lalu di Ramadan. Semoga Allah selalu memberkahi kita sepanjang masa dan sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, teriring syukur doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kemuliaan keberkahan ini. Allah jadikan kita komunitas hamba-hambanya yang mensyiarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi nanti di hadapannya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Teriring Bapak Ibu, semuanya kita sampaikan ba'da zuhur ini salawat salam ta'zim kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan serta kepada umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, baik yang ada di kampung, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang lagi punya masalah problem, Allah bukakan, yaj'al lahu makhraja, Allah bukakan, berikan solusi jalan keluar. Dan baru saja kita dapat berita salah seorang pengurus BDI, yaitu Bapak Haji Desri, sekarang lagi sakit. Umila alaihi amalatul jariyah, lagi masuk ruang operasi. Semoga Allah permudah semuanya. Allahumma shfihi shifaan azilan. Allahumma rabban nas anta syafi la shifaa illa shifaa fashfihi shifaan azilan shifaan la yughadiru saqaman. Saudara-saudara kita kaum muslimin berhak mendapatkan doa minimal dari kita. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. Surah Al-Hasyr juz 28
Ayatnya sebelah kanan ujung pas nomor 1 baris kanan. Ayat keberapa nanti ditengok. Semoga panjenengan bisa menemukan ayat itu. Itu landasan teologis atau syar'i dibenarkan kita mendoakan saudara-saudara kita seakidah dengan kita. Ya. Jadi bukan hal yang dilarang. Ya, mendoakan itu masyhur. Bahkan malaikat mengaminkan tanpa sepengetahuan orang yang kita minta, kau pun mendapatkan doa yang kau kirim kepada saudara. Luar biasa. Bapak Ibu, terlepas dari itu semua kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ampu pada kesempatan kali ini sesuai dengan bulan Syawal. Ini terjadi juga di bulan Syawal peristiwa ini. Tahun ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan, sudah disebut dengan Mas Uri tadi, topik kita yaitu Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Diabadikan oleh Allah dalam surat 9 yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah ayat ke-25 sampai 26, kisah tentang perang Hunain. Apa yang melatar belakangi terjadinya perang ini? Kemudian apa hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik? Akan kita bahas insyaallah dalam beberapa menit ke depan. Wa qad kanat fi Syawal sanata 8 min hijratin Nabi sallallahu. Perang Hunain ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ya. Dari hijrahnya Nabi sallallahu. Setelah Fathu Makkah kan, terakhir kita sebelum Ramadan dulu kajian kita Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 juga. Nah, 1 bulan kemudian terjadi ini. Perang Hunain. Itu namanya nama lembah Hunain. Ada Hunain. Diabadikan oleh Allah dalam surat 9 ayat 25 sampai 26. Wasababuha, sabab kronologi terjadinya perang ini adalah annallaha jalla jalaluhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Mulia, hina mafataha ala Rasulih sallallahu Makkah wa danat lahu Quraisyun ba'du babiha wa adwaniha. Ketika Allah memberikan sebuah kabar gembira, sebuah kemenangan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada Fathu Makkah, kan kemenangan besar itu. Mulai ada orang yang sakit hati. Barisan sakit hati yang tertanam di dalam jiwa hatinya itu perasaan tidak senang, hasud. Maka ada kaidah Pak, wa kullu zi ni'matin hasud. Orang yang diberikan anugerah Allah nikmat, apapun dia pasti ada yang orang yang enggak senang, hasud. Itu sunatullah. Nabi saja digitukan. Apalagi kita enggak ngomong-ngomong dengan Nabi. Jadi kalau Bapak ada, hasud itu udah sebuah hal alamiah, tabiiyah. Udah biar lihat yang hasud itu. Paling sampai orang minggu menang diri. Dah biar lihat. Tak usah dianggap aman, udah biar dapat pahala. Dihasudlah, maka mulai di situ nampak kebencian dan permusuhan ya orang-orang Quraisy. Masyad asrafu hawazan wasakit ba'duha ila. Mulai pembesar-pembesar antara Bani Sakif dan Bani Hawazan, mereka berkolaborasi untuk menghasut, memusuhi Rasulullah. Jadi perang Hunain ini antara Rasulullah kaum muslimin dan suku Bani Sakif dan Hawazan. Wa qad tughuru suduruhum lin-nasri allazi atahu Allahu Rasulah. Dada mereka ini merasa panas, sesak dengan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasadu husudan kabiratan, mereka melakukan sebuah manuver kehasutan yang besar luar biasa. Wa jama'a amrahum, di balik itu semua ada kita sebut dengan aktor intelektual. Dedengkot, yaitu Malik bin Auf sebagai dedengkot aktor intelektual dari suku Hawazan. Amaruhum faja'u ma'hum bi amwalihim wa nisa'ihim wa banat. Malik bin Auf sebagai aktor intelektual dari suku Hawazan memobilisasi, mengkonsolidasi, menghimpun kekuatan dari segi finance, keuangan, harta benda, prajurit, anak-anak mereka libatkan
dan istri-istri mereka yang luar biasa juga dilibatkan di lapangan peperangan. Hatta nazalu bi Autos, sehingga mereka sampai pada satu tempat yang disebut di sini Autos, yaitu makan baina Makkah wa Taif. Tempat Autos ini satu tempat antara Mekah dan Taif. Itu ada namanya tempat Autos. Wa inna ma amaru bizalik hatta yajida kullu minhum ma yahbisu 'anil firar. Mengapa wanita istri-istri mereka dilibatkan oleh Malik bin Auf sebagai pimpinan Hawazan, dilibatkan istri-istri mereka, anak-anak mereka, supaya suaminya tidak kocar-kacir dari barisan peperangan. Istrinya sebagai apa, Pak? Supporter. Terus semangat terus. Luar biasa itu, Malik. Wa huwa difa' 'anil ahli wal mal wal walad. Agar wanita tadi, istri mereka, memberikan difa', semangat pembelaan kepada barisan mereka. Wajma'ul masir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpulkan pasukannya sampai nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai utusan Allah mendapatkan adat sadap informasi dari malaikat Jibril. Kalau ada begini bla 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 bla, Bani Hawazan dan Sakif berhasut ingin menyerang kalian kaum muslimin dan menyerang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW keluar di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah tadi dengan membawa pasukan yang banyak sahabat. Ini kan kejadian Fatu Mekah. Fatu Mekah berapa Pak jumlah dulu? Muhajirin dan Ansar 10.000. Berarti 10.000 plus 2.000 nanti penduduk Mekah. Jadi 12.000 di perang Hudain pasukan Rasul. 10.000-nya adalah orang yang dulu berangkat ke Mekah, ditambah nanti 2.000. Jadi Rasulullah membawa 12.000. Asyratu alaf isna asyara alaf minal muslimin. Asyratu alaf min ahli Madinah, 10.000 dari penduduk Madinah, baik itu Ansor dan Muhajirin dulu, wa alfain min ahli Makkah, 2.000-nya dari penduduk Mekah. Mulailah Rasulullah dalam strategi peperangan Pak, Rasulullah mainkan strategi. Mula-mula Rasul mengutus intel. Apa Pak? Jasus, intel, mukhabir bahasa kami. Jasus, mukhabir dengan intel. Untuk melihat, menginventarisir sejauh mana kekuatan musuh. Wa ba'asa Rasulullah, diutus oleh Rasul seorang intel sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami untuk nyusup ke barisan kaum musyrikin dan berdiam beberapa malam di tengah-tengah perkemahan mereka sampai nanti sahabat Nabi ini Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami membawa informasi yang tajam, yang valid ke hadapan Rasulullah SAW tentang kekuatan atau persiapan ketangguhan daripada barisan musuh. Wa kana qad zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang unik dalam peperangan Hunain ini, Rasul Pak menyewa baju besi dari seorang musyrik. Jadi dalam ini boleh kita menyewa, mengambil kekuatan lawan untuk menyerang lawan, boleh. Rasul ini sirah ini. Ada sahabat yang bilang kepada Rasul, wa kana qad zukira li Rasul diberikan informasi zukira Zukira itu kata kerja pasti fasid. Fi'il madi mabni majhul, pasti disebutkan di hadapan Rasul ada seorang musyrik Makkah yang kaya raya, punya persenjataan alustisa yang banyak. Kalau waktu itu baju rompi besi, anti bacok, anti tombak. Siapa namanya? Safwan bin Umayyah. Kana lahu adra'an wasid, dia punya banyak adra', bentuk plural Pak, singularnya dir'un. Kalau dir'un satu tok, kalau adra' beberapa baju besi. Wa asliha, bentuk jamak. Mufradnya sila, punya pedang persenjataan yang banyak. Disebut oleh sahabat kalau dia punya persenjataan. Maka Rasulullah fa'arsala ilaihi wa huwa yauma idzin musyrik, datang menghadap Safwan bin Umayyah bersama sahabatnya. Pada waktu itu Safwan masih musyrik. Tengok Pak, strategi musuh. Boleh Pak ngambil kekuatan musuh lain untuk menghajar musuh yang lain.
Fatalaba minhu tilka duru, Rasul memohon kepada Sufyan yang masih musyrik baju-baju besi itu, wa asriha, dan persenjataan alat-alat tempur. Waktu Rasul memohon itu, Sofwan bin Umayyah bilang, "Agosban ya Muhammad, kau ambil paksa ini Muhammad, kau minjam atau ngambil paksa?" Gosok, tahu gosok Pak? Gosok itu ngambil dengan kekerasan. Nah, Rasul tengok Pak, punya etika. Ya, ada bal ariyah. Nabi berkata, bal ariyah, ai buru, ai slif, saya pinjam. Ariyah, saya sewa. Sebagai kompensasinya nanti diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinar dan dirham. Diberikan kepada Rasul berapa oleh Sufyan bin Umayyah? Luar biasa Pak. Tadi 12.000 pasukan Rasul, prajurit-prajurit khusus diberikan oleh Sufyan bin Umayyah, ya, baju mi'ah kadir. Berapa mi'ah? 100 baju besi. Bima yakfiha minas silah, dan persenjataan lainnya yang mencukupi. Subhanallah. Ini ada satu paragraf disebut di sini bahwa kita boleh mengambil kekuatan musuh untuk menghancur musuh yang lain. Lanjut. Wa alima Malik bin Auf sebagai aktor intelektual, tokoh dari suku Hawazan, udah mencium, ya, mendengar, mengetahui akan persiapan Rasulullah dan keberangkatan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan strategi Malik bin Auf? Yang ini nantilah membuat kocar-kacir barisan kaum muslimin. Dia punya strategi, semua pasukan suku Hawazan disuruh delik, tahu bahasa Bataknya delik, berondok bahasa kan, sembunyi ngumpet di lembah Hunain. Semuanya tiarap, ya, dengan membawa persenjataan yang mereka miliki. Begitu nanti Nabi Muhammad SAW mewasal muslimun ila wadi Hunain, Nabi Muhammad dan kaum muslim sampai di lembah Hunain, tiba-tiba panhadaru fihi ghabsatu subuh famara'u illa al-kata'ib kharajat ilaih min madhaib. Semuanya prajuritnya si siapa tadi? Malik bin Auf yang sudah mendelik tadi, tiba-tiba keluar semua dengan mendadak. Keluar. Disinilah yang membuat barisan Nabi SAW, kaum muslimin, sok kaget. Kaget karena tidak ada informasi sebelumnya. Mereka berondok, tiba-tiba keluar Pak, kayak ranjau gitu Pak. Wah, kocar-kacir. Maka disebutkan oleh Allah, sampai Nabi Muhammad nanti memanggil-manggil sahabat, jangan kalian lari. Kalian sudah diikat kontrak dengan keimanan dulu di Bai'atul Ridwan. Kenapa kalian lari, tidak membela Allah dan Rasulnya? Ya. Kemudian di situ sallallahu alaihi wasallam, "Fankashafat khuyul wan shamara an-nasu raji'ina la yalwi ahadu minhum 'ala al-akhar." Kuda-kuda semua, wah, kocar-kacir semua, manusia semuanya lari ke belakang. Tetapi Rasulullah SAW, wanhaza Rasulullah SAW zatal yamin, Nabi masuk terus menghadap barisan musuh dari zatal yamin, sektor sebelah kanan, sayap kanan, terus summa nada finas, sampai Nabi kemudian sebagai komandan tertinggi nada nas, memanggil prajurit, para sahabat, ilayya ya ibadallah, ana nabi la kadhib, ana ibnul Muttalib, Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kesini kalian wahai sahabatku, hamba-hamba Allah, saya seorang nabi yang tidak pernah dusta, saya putranya Abdul Muttalib. Dahsyat kalimat itu Pak. Falam tughni ankum syai'ah, jumlah yang banyak itu tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada kalian. Ini diabadikan Allah karena kocak-kacir tadi. Karena apa Pak? Tidak ada persiapan keimanan yang kuat waktu itu. Kita lanjut sedikit lagi. Bagaimana dahsyatnya itu? Nabi dari sayap kanan itu didampingi oleh sahabat. Yang pertama adalah Abbas, yang kedua yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan kan udah masuk Islam. Masuk Islamnya kapan? Bulan apa? Roma. Tahun berapa? 8 Hijriah. Pas kejadian apa? Fathu Makkah. 1 bulan setelah Rasul langsung mendampingi Rasul. Orang dekat kepada Rasul. Tengok. Rawah Muslim. Imam Muslim meriwayatkan Anil Abbas, dari sahabat Nabi namanya Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho beliau selalu. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Abbas.
Syahidtu, saya saksikan ma'a Rasulillah SAW yauma Hunain, saya menyaksikan bersama Rasul di perang Hunain itu. Fa lazamtuhu ana wa Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib wa lam nufariqu. Aku terus lazama yulazim itu mendampingi Rasul, tidak pernah berpisah dengan Rasul. Dia bersama Abu Sufyan waktu itu. Wa huwa ala baglatin lahu bayda, Nabi berada di atas bagol. Bagol itu semi kuda, semi keledai, enggak terlalu besar. Terus, pada maltaqal muslimun wal kuffar wal muslim. Ketika kaum muslim bertemu dengan suku Hawazin kufar tadi, tiba-tiba mereka keluar dari tempat deliknya, berondok sembunyi, kaget. Semua kaum muslimin kemudian lari ke belakang. Ya, mudbirin. Fatafika Rasulullah SAW yarkudu baglatahu fawqibal. Rasul tetap mengarahkan bagolnya ke arah barisan kafir Quraisy. Qala Abbas berkata, saya ya yang memegang tali kekang bagol Rasulullah SAW bersama Abu Sufyan supaya stabil perjalanan terus. Ya. Wa Abu Sufyan akhizun bi rikabi Rasulullah SAW faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian memerintahkan Abu Sufyan, Abu Nufyan, nadi ashab Samrah. Panggil itu sahabat-sahabat yang lari tadi. Ashab Samrah itu yang dibaiat oleh Rasul untuk membela Allah dan Rasulnya. Wa kana rajulan sayyidan. Abu Sufyan itu punya kelebihan sayyid, apa high voice. Orang yang punya suara kencang. Disuruh manggil Abu Sufyan oleh Rasul. Fa'ala faqultu bi'ala su'id, kata Abu Sufyan, aku kemudian berteriak, berkata dengan suaraku yang kencang, ya ashab Samrah, wahai ashab Samrah, maksudnya sahabat yang lari tadi, kocar-kacir. Qala fallahi lakunna atubtum hina sami'u sawti Utbah. Wah, Abu Sufyan bilang, ketika saya memanggil itu seolah-olah seperti seekor lembu yang kehilangan pedek anaknya. Paham Pak? Saya orang kampung dulu dari Serta. Apa lembu itu kalau manggil anaknya? Nanti anaknya lari nyari mamanya, ya kan? Itu namanya pedek. Kalau wedus apa namanya? Cemek. Panjenengan harus tahu juga. Seolah-olah seperti itu kata Abu Sufyan. Pedeknya langsung lari ya. Sahabat itu begitu dipanggil dengan suara yang kencang, kembali lagi tadi yang kacir-kacir menuju ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Faqalu, para sahabat yang dipanggil oleh Abu Sufyan punya suara yang kencang tadi. Ya labbaik, ya labbaik. Wahai kami penuhi panggilanmu, kami respon, kami kembali. Wa aqbalu yaqtatiluna, mulai mereka berperang bersama orang-orang kafir tadi, suku Hawazin. Wa kana nida, adalah panggilan itu lil ansar, wahai penduduk Ansar. Wa asrafa Rasulullah SAW yanzuru ila kitabihim qailan, Rasulullah SAW menyaksikan pertempuran itu antara kaum muslimin dan suku Hawazin tadi. Al-ana hum yal-waqas summa akhadha husyat min al-ard farama bihinna wujuh. Sebelum itu Rasul sebagaimana dulu perang Badar, ambil apa? Pasir dan lemparkan ke arah wajah orang-orang kafir. Summa qala, kemudian Rasul berdoa, in hazamu wa rabbu Muhammad, kalah kalian demi Tuhan, demi Allah, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qazafa, benar, Allah campakkan, Allah tanamkan di dalam jiwa orang-orang kafir suku Hawazin tadi ar-ra'b. Apa ra'b? Ra'b al-khawf, takutan yang luar biasa. Fanhazamu la yuwalli wahidun minhum, mereka kocar-kacir, kalah, tidak ada yang tersisa. Wattaba'al muslimuna akfa'ahum yaqtatiluna wa yasirun, kaum muslim terus masuk terus ke barisan suku Hawazin berperang. Fama raja'an nasu illa wal usra mujaddala baina, mendapatkan ghanimah, mendapatkan tawanan-tawanan dari suku Hawazin. Wa fi hazil qiswah, terakhir nanti kita lanjutkan lagi. Di pertempuran inilah Rasulullah memberikan sesuatu itu dengan proporsional. Orang yang ikut sungguh-sungguh diberikan banyak oleh Rasul. Subhanallah Pak. Ini objektif Rasulullah. Ketika itulah kemudian Rasul berkata, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah
falahu salabuhu. Siapa yang membunuh musuh dan dia punya bukti kalau dia yang membunuh musuhnya, barang-barang yang melekat di musuh dia berhak untuk mengambilnya. Salabu namanya harta rampasan. Nah, satu lagi sedikit namanya ini terakhir nanggo. Para Ibnu Ishaq meriwayatkan dan lain-lainnya an Anas dari Anas bin Malik semoga Allah meridai dia. Qala dia berkata, laqad istada. Pada Hunain itu ada sahabat Nabi yang jago Pak. Kalau sekarang senever. Dia main pedang. Namanya Abu Talha. Abu Talha istada Abu Talha yauma Hunain 20 rajulan minal kufar. 20 orang terbacok di tangan Abu Talha. 20 Pak, satu sahabat. Semua yang melekat dari jasad kafir Quraisy tadi, dari suku Hawazan, semua yang melekat diberikan oleh Rasul kepada Abu Talha. 20 orang satu orang. Subhanallah. Sahabat luar biasa ya. Abu Talha 20 orang, dia yang membunuh mereka semua. Satu orang 20 di tangan satu orang. Itu diberikan oleh Rasul semua harta rampasan 20 Pak. Wah, emas perak semua. Masya Allah. Termasuk istri Abu Talha, ya, namanya Ummu Sulaim, ikut dalam pertempuran Hunain. Dari sini, ini hadis sahih ya. Berarti wanita itu juga diperkenankan bila situasi kondisinya menginginkan, ya, perempuan juga untuk ikut perang tempur diperbolehkan. Saya akan baca terakhir. Warawa Ibnu Ishaq meriwayatkan wa Ibnu Sa'ad dan Ibnu Sa'ad bisanad dan sahih dengan jalur sanad yang benar, yang valid. Anna Rasulullah SAW satu saat Rasulullah di perang Hunain itu iltafata. Apa iltafata iltafitu? Apa? Nengok, menoleh. Para begitu Rasulullah menoleh, terlihat oleh Rasul Ummu Sulaim binti Malhan, istrinya Abu Talha. Wa kanat ma'a zawjiha Abu Talha, istrinya itu bersama suaminya Abu Talha. Abu Talha yang bisa membacok 20 orang tadi Pak. Satu orang Pak, bayangkan. 20 Pak, bukannya sembarangan 20. Kita satu. Wah. Tengok. Pakoda, perlu juga persiapan fisik. Kalau sudah waktunya persiapan, harus persiapan. Jangan langkah seribu kan jangan. Usah gede, langkah seribu. Jangan berharap bertemu musuh, kata Rasul. La tatamannau liqa'an. Jangan pernah berharap bertemu musuh. Tapi kalau kamu bertemu musuh, enggak boleh musuh. Tapi nek musuh wis mau ngajak bela. Maka disitulah kalau kita membela diri kita terbunuh oleh musuh, termasuk apa kata Rasul? Harta kita mau dirampok. Dibegal bapak terbunuh, mempertahankan harta. Apa? Syahid tak? Syahid. Ibu-ibu yang di belakang mengikuti kajian. Kehormatan ibu mau dirampas, ibu melawan dengan penjahat, ibu terbunuh, syahid. Man qatala duna malihi fa huwa syahid. Man qatala di situ. Enggak boleh cari musuh, tapi kalau udah ketemu musuh, lawan. Jangan lari Pak, disambit, kena, bergeling. Maka para sahabat itu tidak ada yang luka di punggung. Semua luka arah apa Pak? Syaja'ah, pemberani dalam kebenaran. Jangan berani yang aneh-aneh. Ya, pemberani dalam kebenaran adalah sifat terpuji. Syaja'ah. Lawan dari syaja'ah adalah khawaf, jabr. Kucur bahasa Jawa ini, kucur, penakut. Lanjut ke sini. Apa ada Rasulullah? Rasul bilang, Ummu Sulaimin, istrimu, Abu Talha. Qalat na'am. Iya ya Rasul. Aqtulu haula, aku bunuh mereka itu orang-orang kafir. Allazina yanhazimuna anka, yang menyerang engkau ya Rasul. Kama taqtulul lazina, sebagaimana engkau membunuh atau memerangi orang-orang yang memerangi. Waktu itu Pak, Ummu Sulaim Pak, boleh Pak persenjataan. Wa kana ma'aha khanzar. Khanzar itu terjemahnya itu pisau, kayak pisau tentara polisi, belati, pisau belati. Maka ada Abu Talha bilang, ma'azal khanzar ma'ati ya Ummu Sulaim. Istri Ummu Sulaim, apa yang janjani pun bawa khanzar belati, beliau kau janjani, gitu kurang lebih. Untuk apa yang dibelati? Qalat Ummu Sulaim bilang, khanzar akhadtu in dana minni ahadun minal musyrikin fa'ajabtuhu bih. Ini berarti untuk saya siap-siap. Bila kaum musyrikin mau mengeroyok aku, menghadap aku, mau membunuhku, tak cucuk saya, tak cegus sih bahasa Jawa.
Jadi boleh wanita ikut dalam peperangan. Apalagi dia kalau menyediakan alat-alat atau kesehatan medis, logistik, sebagaimana diterangkan juga pada banyak peristiwa-peristiwa peperangan yang lain. Bapak Ibu, waktu juga membatasi, kisah ini terlalu banyak inspirasi. Nanti kita akan bedah pertemuan selanjutnya, masih ada kurang lebih 2 lembar. Ya, intinya begini Bapak Ibu, nanti sampai Rasulullah ini, ya, dari suku Bani Hawazin tadi Malik, akhirnya dia masuk Islam. Diberikan batas waktu oleh Rasul masuk Islam. Ghanimah tadi Pak Bu, ghanimah harta rampasan yang banyak tadi ternyata oleh Rasulullah diberikan oleh para orang-orang dari suku Hawazin yang sakit, yang mu'alaf. Nanti banyak orang masuk Islam. Sampai nanti kemudian orang-orang sahabat Nabi Ansor itu merasa sedikit ada terdengar oleh Rasul suara kayak mereka itu merasa pekewo gitu loh. Apa nama bahasa Jawanya? Kecewa. Nah, disitulah nanti Rasulullah briefing semua Ansor. Kenapa saya kasihkan semua ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Supaya hati mereka lunak. Di sinilah mu'alaf itu. Orang mu'alaf itu perlu dijinakkan hatinya. Sama Rasul dikasih langsung. Ansor gak itu apa-apa. Kecewa dan ada terdengar oleh Rasul. Akhirnya Rasul briefing mereka Ansor khusus. Tak ada orang muhajirin yang masuk. Orang Ansor semua. Rasul kemudian memberikan ceramah yang luar biasa menyentuh sahabat. Sampai sahabat Ansor menangis. Jenggot mereka terbasahi oleh air mata mereka. Sesungguhnya kalian nanti kembali ke Madinah membawa sesuatu yang unlimited, bahasa saya. Kalian pulang nanti tarji'una wa ma'akum Rasul wa ma'akum Allah. Kalian pulang nanti membawa Allah dan Rasulnya. Sementara mereka saya berikan sesuatu yang limited, harta itu limited. Kalian mengapa kalian terdengar sampai begini? Sampai kemudian dengan nasihat itu para sahabat Ansor wah kecewa. Getun begitu, kok sampai tadi terjadi suara yang begitu mereka kecewa, menginginkan dunia. Intinya apa? Kalau orang yang sudah imannya kuat, udah tidak usah nyari-nyari dunia gitu loh. Kau berikan itu jatahmu kepada orang-orang yang mu'alaf, suku Sakif dan Hawazin. Kita baru sampai Bani Hawazin. Nanti Sakifnya juga sampai Rasulullah tunggu 20 hari kurang lebih. Akhirnya pimpinan mereka menghadap Rasul masuk Islam sama Rasul. Malik bin Auf tadi dikasih berapa? 100 ekor unta. Subhanallah. Oleh Rasul dikasih Rasul. Padahal tadi pemusuh Rasul lawannya. Begitu kata kaumnya dulu masuk Islam, Rasul bilang, apakah enggak sebaiknya pimpinan kalian kasih tahu juga supaya dia datang masuk Islam? Ya. Akhirnya menghadap kepada Rasul masuk Islam. Setelah masuk Islam Pak, dikasih 100 ekor unta. 1 ekor unta Pak, kurang lebih sekarang 500 juta sampai 700. Kalikan 100. HP saya yang lama itu nggak cukup katanya. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kisah inspiratif perang Hunain ini. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadikan pelajaran buat kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beribadah dan bekerja kembali. Matur nuwun, terima kasih, matur sekelangkung, nyon ngapunten nyon sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.